Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini ada ungkapan dari Pak Simon terkait Dokter Tifa, membongkar kebobrokan Dokter Tifa. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video ya, bantu ikuti dulu di Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Oh gitu. Oke, siap bos. Kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkena ijazah palsu ya Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu adalah pembungkaman, tidak lain. Ini perlu kita kasih pemahaman mungkin ya. Waktu Pak Jokowi masih presiden 10 tahun, dia diam saja memang. Karena posisinya sebagai presiden, mungkin pertimbangannya itu tadi sebagai bapak bangsa, masa mengadukan rakyatnya. Gitu. Ini beda dengan Pak SBY kan. Pak SBY waktu menjadi presiden ada 2 kasus yang diadukannya. Gitu. Nah, jadi sekarang Pak Jokowi sudah posisinya sebagai rakyat biasa seperti kita. Jadi kalau kalian terus serang dengan cara yang biadab itu, ya ini jawaban beliau harus melalui ranah hukum. Betul. Karena dari sana nanti bisa dijelaskan di persidangan, bisa dicek ijazahnya, ada saksinya dari UGM, guru SMA, SMP. Kalau kemarin kalian minta ditunjukkan yang asli seperti apa, kalian juga nggak tahu. Kan sudah dikasih penjelasan. Verifikasinya sejak dari KPU, dari mana-mana, masa jadi dari wali kota sebagai presiden nggak ketahuan sama KPU dan lembaga lainnya. Itu kan sebenarnya sudah terlalu tidak masuk di akal. Tapi ya nggak apa-apa, ini akan dihentikan seperti ini karena nanti ya kalian siap-siap dipanggil. Siapa-siapa yang nuduh Pak Jokowi itu ada 4, mungkin ada 40 kali kalau saya lihat ya. Nanti buktikan saja. Hasil itu 40. harus kita terima nantinya. Nah, silakanlah rekan-rekan yang kemarin nyerocos segala macam itu ya siap-siap untuk tidak bisa tidur nyenyak. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Dari mana saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Teman-teman, saya terus terang sulit memahami bahwa jalan pemikiran yang dibagikan oleh seorang Tifa, salah satu aktivis TPUA yang mengaku dokter ini, mengatakan setiap dokter itu punya kemampuan membaca wajah seseorang, sehingga tidak mungkin orang bisa menipu dokter apakah itu wajah yang asli atau ini wajah yang palsu. Apa yang dibangun sebagai argumentasi Dr. Tifa ini adalah cara ia untuk mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi yang beredar luas, yang kemudian TPUA konsisten dan ngotot mengatakan bahwa itu adalah ijazah palsu, itu bukan Jokowi yang sebenarnya. Seolah-olah Dr. Tifa ingin mengatakan bahwa wajah yang difoto itu terlalu ganteng kalau kita bandingkan dengan wajah Jokowi yang asli yang sebenarnya. Dan kemampuan ini menurut Dr. Tifa diperoleh dari pengalaman dan jam terbang sebagai seorang dokter, semua dokter-dokter yang lain. Hebat sebagai ya. seorang akademisi, saya sulit memahami
cara berpikir dan logika yang dibangun oleh seorang Dr. Tifa. Yang dengan ini cuma alibi atau cari-cari pembenaran yang sama sekali tidak logis, dan justru kita akan ketawakan ini sebagai sesuatu yang aneh tetapi nyata, bahwa ada orang yang mengaku bergelar dokter tetapi menebarkan perspektif, dan itu berangkat katanya dari keyakinan dan pengalamannya sebagai seorang dokter yang sudah malang melintang dalam penanganan banyak kasus-kasus terkait dengan hal yang seperti ini. Lalu ia mengatakan semua dokter punya kemampuan yang sama. Namun kalau kita tidak hati-hati dan kita cukup cermat, kita akan mengatakan bahwa ketika Dr. Tifa mengatakan bahwa Jokowi bukan wajah yang sebenarnya yang ada di foto, itu kemudian membuat kita tahu bahwa sebenarnya tujuan akhir dari Dr. Tifa itu adalah mengatakan, ujungnya adalah menyebut bahwa ijazah Jokowi itu palsu karena fotonya saja bermasalah. Itu bukan foto asli Jokowi, tapi itu orang yang lain yang diaku-aku bahwa itu adalah foto Jokowi. Dan bahkan mungkin juga maksud dari Dr. Tifa adalah ia curiga bahwa foto yang ada di ijazah itu lebih ganteng daripada aslinya Joko Widodo. Ini menurut saya, teman-teman, logika-logika yang sesat pikir, dan kita justru menemukan sebuah perspektif lain bahwa orang-orang seperti Dr. Tifa, kemudian Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Rizal Fadila, dan gerombolan TPUA itu adalah orang-orang yang ingin dan sengaja menebar sebuah kepentingan politis dan ideologis untuk memperkeruh suasana hidup berdemokrasi kita dengan targetnya adalah politik kebencian dan politik fitnah yang sasarannya adalah menghancurkan harkat martabat Jokowi sebagai mantan Presiden Indonesia. Kalau itu yang menjadi targetnya, saya berulang-ulang meyakini, dan itu sekaligus keyakinan dasar yang dibangun dari perspektif filosofis yang saya yakini, dan bangunannya adalah etika publik yang santun dan beradab, bahwa kita tidak boleh mengedepankan dan membangun narasi apapun yang dibalut dengan politik fitnah dan politik kebencian. Kalau itu yang konsisten dan kita ngotot untuk mengedepankan politik fitnah dan politik kebencian, maka ketahuilah bahwa Anda semua yang punya politik fitnah dan politik kebencian, Anda akan gagal satu persatu, Anda akan rontok satu persatu, karena itu tidak akan pernah memenangkan pertandingan atau kontestasi politik yang sedang Anda mainkan. Sebab politik fitnah dan politik kebencian hanya akan dikalahkan oleh politik kebaikan, dan itulah yang tetap akan kita lihat pada sosok yang bernama Jokowi. Sekalipun kita menempatkan Jokowi bukan presiden yang sempurna, bukan pemimpin yang sempurna, atau bahkan maha sempurna, tetapi Jokowi yang punya salah satu kelebihan, ia tidak selama ini menjadi pemimpin yang melawan dan arogan, yang menggunakan powernya untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya, menghancurkan lawan-lawan politiknya, bahkan cenderung ia mengalah. Itu adalah salah satu daya pengikat bagi Jokowi untuk beroleh simpati dari banyak orang. Jadi kalau akhirnya Jokowi ketika dikuyu-kuyu, dia diserang habis-habisan, kita cuma melihat ada banyaknya simpati yang datang kepada Jokowi, itulah logika-logika kewarasan publik kita. Jadi jangan pernah kalahkan Jokowi dengan politik fitnah dan politik kebencian, termasuk yang dikembangkan oleh orang yang bernama Tifa, yang mengaku dokter, yang membangun logika yang menurut saya inilah kesesatan berpikir yang datang dari kebencian belaka. Apakah benar bahwa setiap dokter, sekalipun jam terbang pelayanannya sebagai dokter tinggi, tetapi ia tidak mungkin bisa membaca wajah orang bahwa ini wajah asli, ini wajah palsu, dan itu semua hanya kita temukan bahwa Dr. Tifa hanya membangun fitnah dan kebencian kepada Jokowi. Ingatlah, politik fitnah dan politik kebencian tidak akan pernah mengalahkan orang yang punya 1000 cara untuk membangun simpati pada orang-orang yang semakin mencintai. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.